alat pencernaan kelinci itu berjalan dengan baik. Nah, kita bisa lihat dengan bentuk kotorannya, teman-teman. Nah, bentuk kotoran si kelinci. Nah, seperti apa sih bentuk kotoran kelinci yang baik ya, dengan sistem ataupun alat pencernaan yang sehat? Nah, ini akan saya tunjukkan, teman-teman. Nah, ini ya, ini kotorannya, teman-teman. Ini kotorannya kering ya. Nah, akan saya perjelas lagi. Nah, ini kotorannya kering, teman-teman. Nah, kering, bulat, besar ya. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Nah, pagi hari ini saya menyempatkan untuk membuatkan video ya, ataupun konten tentang pakan wajib yang harus diberikan kepada kelinci. Nah, jadi pakan ini adalah pakan yang sangat penting sekali ya untuk kelinci, terutama kalau kalian bermain di kelinci tentang breeding ataupun pembiakan. Nah, ini harus sekali ataupun wajib sekali selalu diberikan kepada kelinci. Nah, pakan ini sangat bermanfaat, teman-teman ya, sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi dari kelinci yang masih kecil ya sampai kelinci dewasa. Dan tentunya pakan ini murah, gratis ya, bisa kalian dapatkan gratis di sekitar lingkungan kalian. Dan kalaupun beli ya harganya masih terjangkau. Dan apa itu pakannya? Nah, ini, teman-teman, rumput ataupun hijauan. Nah, jangan sepelekan ya, teman-teman ya. Nah, nanti akan saya jelaskan apa sih manfaat dan kegunaan pakan hijauan untuk kelinci. Nah, jadi gini, teman-teman. Kelinci itu mempunyai pencernaan yang sensitif ya. Pencernaan yang sensitif yang ketika kita memberikan makan yang dengan kandungan serat yang rendah, biasanya itu kelinci akan gampang sekali sembelit ataupun gampang sekali mencret. Nah, dari kedua jenis penyakit itu bisa kita simpulkan bahwa kelinci itu membutuhkan serat yang cukup ya. Serat yang cukup yang dihasilkan dari pakan, terutama pakan hijauan ya. Pakan hijauan yang banyak mengandung seratnya. Dan kenapa menurut saya wajib? Karena tanpa serat kelinci akan banyak mengalami kendala ataupun mudah terserang penyakit, terutama tadi ya yang sudah saya bilang, sembelit dan mencret. Nah, karena saya sudah pernah mencoba ya full ampas tahu ya, full ampas tahu selama 1 minggu, ternyata kelinci saya itu banyak yang mengalami sembelit. Nah, kenapa full ampas tahu itu bisa menyebabkan sembelit ataupun mencret ya? Karena ampas tahu sendiri itu kandungan seratnya sedikit, teman-teman. Nah, kandungan seratnya sedikit, terus saya tidak mencampurkan pakan yang lain yang mempunyai kandungan serat tinggi. Nah, makanya ketika kelinci kekurangan serat, nah pencernaannya akan terganggu, teman-teman. Pencernaannya akan terganggu dan pencernaannya itu mengalami masalah yang bisa mengakibatkan kelinci itu mati, terutama di penyakit-penyakit yang tadi sudah saya bilang tadi ya. Dan terus karena alat pencernaan kelinci itu sensitif dan harus mempunyai kandungan ataupun harus mengonsumsi kandungan serat supaya pencernaannya itu lancar, teman-teman. Jadi fungsi serat itu sendiri itu untuk memperlancar proses pencernaan kelinci. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Jadi kalau kalian ataupun para peternak pemula khususnya ya, yang pakannya itu sudah pakan yang bagus ya, langsung menggunakan pakan bagus ataupun pakan pelet, lah kalian harus tetap mencampurkan ataupun memberi pakan tambahan seperti ini ya, minimal 2 hari sekali lah. Ya, minimal 2 hari sekali. Jadi tidak untuk setiap hari juga tidak masalah, teman-teman, kalau ketersediaan hijauan itu sedang tidak banyak ya. Jadi bisa 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, yang penting jangan sampai tidak pernah diberikan pakan hijauan. Untuk manfaat yang lain adalah ketika
indukan yang sedang menyusui itu harus ataupun wajib diberikan pakan hijauan, karena untuk memproduksi air susu. Nah, ketika indukan sering diberikan pakan hijauan ini, maka produksi air susunya itu akan melimpah. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk indukan ya. Jadi ketika indukan susunya melimpah itu anakan jadi cepat besar, teman-teman. Jadi ketika anakan menyusui itu akan kenyang ya, tidak berebutan ya. Anakan juga tetap akan kenyang. Nah, itu salah satu manfaatnya untuk indukan. Dan untuk anakan ataupun untuk sapihan, teman-teman ya, ataupun yang kelinci yang baru belajar makan, itu sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Karena ketika kelinci baru belajar makan itu pasti akan sering mencari makanan ataupun pakan yang ada di kandang dengan kandungan serat agak tinggi. Nah, jadi biasanya itu rumputan ya, rumput kering nggak masalah, teman-teman ya, yang penting rumputan ataupun hijauan ya. Karena yang paling bermanfaat adalah untuk yang seratnya. Kandungan yang lain itu bisa didapatkan dari pakan yang lain, tapi kalau untuk serat sendiri, hijauan itu lebih banyak mengandung serat. Nah, terutama ketika kalian memberikan pakan kering, teman-teman ya, pakan kering hijauan kering ya, teman-teman, itu untuk kelinci dewasa bisa untuk mengasah gigi ya. Jadi untuk mengikiskan gigi, karena gigi kelinci itu sering tumbuhnya, bukan sering tumbuhnya tapi akan selalu tumbuh, teman-teman. Nah, jadi mereka itu sebenarnya hewan pengerat ya, hewan pengerat yang membutuhkan media untuk mengasah ya, istilahnya apa ya, mengasah, untuk meruncingkan giginya supaya tidak terlalu panjang. Nah, jadi dengan memakan serat ya, serat itu agak kuat ya, jadi bisa bisa digunakan kelinci untuk meruncingkan giginya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ataupun bisa amati sendiri ketika kalian menggunakan kandang kayu ya, kandang kayu dengan bambu, itu kan biasanya pasti digigitin sama kelinci. Nah, itu salah satu contoh ketika kelinci dewasa itu meruncingkan giginya supaya tidak terlalu panjang. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ketika kalian menggunakan ini ya, kandang galvanis ini, kalian juga harus memberikan pakan hijauan ini supaya untuk meruncingkan gigi si kelinci tersebut. Nah, jadi banyak manfaat yang terkandung dalam pakan hijauan ini, teman-teman ya. Ini pakan gratis tapi manfaatnya tuh sangat banyak sekali, teman-teman. Jadi harus selalu disediakan untuk kelinci kalian ya, apalagi kalau untuk kelinci-kelinci yang bunting ataupun yang sedang menyusui, itu sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Kalau untuk alat pencernaan kelinci sendiri, ini juga wajib ya, pokoknya setiap seminggu 2 kali itu tidak masalah, teman-teman ya. Seminggu 2 kali tidak masalah untuk memperbaiki pencernaan kelinci. Nah, ini akan saya tunjukkan ya, salah satu contoh alat pencernaan kelinci itu berjalan dengan baik. Nah, kita bisa lihat dengan bentuk kotorannya, teman-teman. Nah, bentuk kotoran si kelinci. Nah, seperti apa sih bentuk kotoran kelinci yang baik ya, dengan sistem ataupun alat pencernaan yang sehat? Nah, ini akan saya tunjukkan, teman-teman. Nah, ini ya, ini kotorannya, teman-teman. Ini kotorannya kering ya. Nah, akan saya perjelas lagi. Nah, ini kotorannya kering, teman-teman. Nah, kering, bulat, besar ya. Jadi ketika kotoran kelinci itu besar ataupun kering seperti ini tandanya alat pencernaan kelinci itu sehat, teman-teman ya. Ini lihat ya, ini baru ya, masih baru tapi langsung kering. Berbeda dengan ketika kelinci itu menghasilkan kotoran yang lembek ya, itu berarti masih kekurangan serat ya, ataupun kecil-kecil, teman-teman ya, itu berarti kekurangan serat dengan indikasi kelinci itu sembelit, teman-teman. Nah, kalau untuk kotoran-kotoran dengan ukuran yang seperti ini ya, nah ini teman-teman yang perjelas. Nah, bentar ya, dengan ukuran seperti ini, maaf ya kurang jelas ya, teman-teman ya. Nah, dengan ukuran seperti ini ya,
Ini mengindikasikan kalau alat pencernaan kelinci itu sehat. Nah, berarti untuk alat pencernaan kelinci ataupun lambung kelinci ya, itu berjalan dengan baik teman-teman, tanpa ada masalah. Nah, maka dari itu sangat penting sekali kita memberikan kelinci itu pakan hijauan teman-teman. Nah, pakan hijauan ya untuk melancarkan alat pencernaan. Nah, tapi saya memberikan tips untuk teman-teman yang memberikan pakan hijauan, baiknya dilayukan dulu teman-teman, dilayukan dulu ataupun pakan kering ya, hijauan kering itu tidak masalah. Jangan kalian memberikan pakan hijauan dengan kandungan air yang terlalu tinggi ya, ataupun baru kalian arit dari sawah langsung kalian berikan, itu jangan teman-teman. Nanti malahan mengakibatkan itu kelinci bisa mencret. Nah, itu kuncinya. Dan sebisa mungkin pakan hijauan itu dilayukan itu tidak harus dijemur teman-teman. Bisa kita angin-anginkan saja ya, tanpa dijemur juga bisa. Tinggal kita diangin-anginkan, nanti lama-kelamaan ya, 1 hari sudah mulai layu ya, kandungan airnya sudah mulai turun. Atau kalau kalian pengen cepat ya, bisa dijemur, tidak masalah ya. Tapi kalau untuk di musim penghujan terutama teman-teman, tinggal kalian angin-anginkan tapi digantung ya. Kalau digantung itu akan cepat menyusut kadar airnya ya. Itu untuk tips di musim penghujan. Tapi kalau untuk musim sekarang ini kayaknya sudah mulai musim kemarau ya, sudah sekitar 4 harian tidak hujan. Jadi untuk pakan hijauan itu aman teman-teman, aman ketika kita tidak usah menjemurnya. Dan itu teman-teman ya, manfaat ataupun pakan wajib yang harus kalian berikan kepada kelinci kalian supaya pencernaannya tetap sehat. Dan kandungan serat itu sangat penting untuk kelinci, terutama kandungan serat ya teman-teman, sangat penting untuk kelinci. Nah, kandungan serat itu bisa didapatkan di pakan hijauan ya. Kalian bisa memilih ya, pakan hijauan tidak harus rumput teman-teman. Ada rambanan seperti Kaliandra, Indigo Vera, itu pakan hijauan teman-teman ya, itu mengandung seratnya juga, dan kandungan nutrisi ataupun proteinnya itu tinggi teman-teman ya. Jadi tinggal kalian pilih pakan hijauan yang cocok ataupun yang ada di sekitar lingkungan kalian. Dan yang akan saya rekomendasikan adalah pakan hijauan yang nutrisinya tinggi-tinggi teman-teman, seperti Kaliandra, Indigo Vera, pacong ya, dot, itu juga tinggi-tinggi teman-teman. Dan untuk tambahannya tinggal kalian tambahkan dengan rumput sawah seperti ini. Nah, ini akan sangat cocok sekali. Dan pastinya ya, ketika kalian benar memberikan pakan ini dengan benar ya, dengan baik, nanti kelinci kalian akan tumbuh dengan sehat dan cepat besarnya. Dan mungkin cukup sekian saja pembahasan tentang pakan wajib yang harus kalian berikan kepada kelinci ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jadi menambah wawasan untuk teman-teman. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.